Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat pemirsa, kembali lagi bersama kami podcast Kelas MPN TV, podcastnya Santri Siaga Jiwa Raga. Terima kasih pemirsa telah hadir bersama kami di episode ke-6 ini, dan alhamdulillah pada episode kali ini kita telah menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar, yakni Ibu Devira Purnama SE MPDE sebagai Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten dan Tanah Datar. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita. Mari sama-sama kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di studio kami Bu. Iya. Untuk episode ke-6 ini Bu, kita akan membahas mengenai rumah belajar. Iya. Sebelumnya kita mohon izin Bu, kita untuk lepas masker lebih dahulu. Oh iya, boleh. Salam kenal Bu, saya Bayu Hartendi. Ya. Baiklah Bu, untuk episode ke-6 ini kita akan membahas mengenai rumah belajar. Dan sama-sama kita ketahui bahwa rumah belajar ini merupakan program dari kementerian. Tapi barangkali pemirsa ingin lebih tahu Ibu, rumah belajar ini kira-kira merupakan tentang apa ini? Baiklah, rumah belajar itu merupakan sebuah kota pembelajaran yang menyediakan bahan belajar beserta fasilitas untuk komunikasi yang mendukung nantinya interaksi antar komunitas. Nah, kalau biasanya kita siswa banyak menggunakan ruang guru misalnya yang untuk proses pembelajaran dari rumah, untuk tambahannya mereka pakai ruang guru. Nah, sekarang di Kemendikbud ada rumah belajar yang mana rumah belajar ini bisa diakses menggunakan Play Store, juga bisa di handphone. Nah, jadi ini sangat mendukung sekali untuk proses pembelajaran jarak jauh untuk di rumah. Oh, berarti rumah belajar ini semacam aplikasi dan website untuk pembelajaran. Iya, semacam website untuk pembelajaran. Lalu gimana cara mengaksesnya tuh Bu? Cara mengaksesnya seperti tadi, kalau kita pakai menggunakan Play Store, tinggal kita download. Kemudian kita kalau menggunakan websitenya, kita tinggal ketik belajar kemendikbud.go.id. Nah, nanti ada pilihan fitur yang bisa kita gunakan. Kemudian kriterianya kita sebagai apa, ada nanti yang sebagai guru, ada yang sebagai siswa. Dan dalam hal ini karena dia juga ada untuk pembelajaran dari PAUD, untuk TK, itu juga juga untuk ibu-ibu rumah tangga yang juga mendampingi anaknya belajar di rumah juga bisa mengaksesnya. Asal dia punya akun Gmail. Melalui akun Gmail aja juga bisa diakses gitu. Berarti rumah belajar ini bisa diakses semua kalangan. Iya. Lalu tentu rumah belajar ini mempunyai keunggulan dan manfaat. Manfaat dari rumah belajar ini apa tuh Bu? Selama ini ada beberapa fitur-fitur yang bisa diakses di dalam rumah belajar ini, seperti misalnya ada bank soal, sumber belajar, kemudian ada kelas digital, kemudian ada juga labor maya. Nah, labor maya ini biasanya juga bisa digunakan oleh guru-guru karena kita keterbatasan karena PJJ tadi. Di situ juga ada labor maya, yang mana di situ nanti ada materinya, kemudian juga ada nanti disajikan lembar kerja siswa juga. Ya. Berarti aplikasi ini semacam aplikasi ruang guru juga nih Bu? Iya, hampir sama. Perbedaan antara kedua aplikasi ini apa tuh Bu? Ya, kalau ruang guru kan berbayar. Nah, sekarang ini dari Kemendikbud itu gratis. Bisa diakses kapan saja, di mana saja. Jadi motonya rumah belajar itu belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.
Nah, gitu. Berarti permisa untuk mengakses rumah belajar ini secara gratis, Bu. Ya, gratis. Tidak berbayar. Tidak berbayar. Nah, untuk konten yang ada di dalam rumah belajar ini apa aja tuh, Bu? Tadi ada bank soal, kemudian ada sumber belajar itu seperti buku digital, kemudian ada kelas digital. Kalau kelas digital kan biasanya kita sering guru-guru pakai Google Classroom. Nah, di sini juga ada namanya kelas digital atau kelas maya. Kemudian yang seperti saya sampaikan tadi ada labor maya juga. Nah, fitur pendukungnya itu dari fitur utama tadi itu nanti ada buku elektroniknya, ada peta budaya, kemudian ada wahana jelajah angkasa, kemudian ada pengembangan keprofesian juga untuk guru-guru. Kalau guru-guru ada yang ingin menambah meningkatkan, mengupgrade ilmunya, ada juga fitur-fiturnya yang digunakan juga untuk dimanfaatkan juga untuk guru-guru. Kemudian juga ada edu game-nya. Nah, edu game ini tentu gamenya itu yang sifatnya mendidik dan untuk pembelajaran juga. Nah, gitu. Berarti Bu, untuk dalam rumah belajar ini kita bisa interaksi langsung juga dengan siswa atau enggak tuh, Bu? Iya, bisa juga di kelas maya tadi. Oh, kelas maya. Di kelas maya kita juga bisa berinteraksi. Nah, kemudian kalau dulu-dulu itu memang mungkin waktu masih diperkenalkan tentang rumah belajar ini, beberapa fiturnya mungkin belum bisa diakses, tapi sekarang udah mulai bagus, video-videonya ada, animasinya juga ada. Nah, video-video ini juga akan mendukung pembelajaran jarak jauh nantinya. Maksudnya di sini dia juga bisa di-download gitu. Berarti kalau seandainya ada di daerah kita yang nggak punya jaringan atau blank spot istilahnya ya, itu ibu bapak gurunya bisa mendownload terlebih dahulu materinya itu dan kemudian bisa dibuka secara offline. Secara offline. Iya. Nah, untuk ruang lingkup Kabupaten Tanah Datar sudah sejauh mana sosialisasi rumah belajar ini, Bu? Iya. Jadi rumah belajar ini sebenarnya ada juga dutanya ya, duta rumah belajar, dan biasanya itu adalah diambil dari guru-guru yang ikut pembatik yang sudah masuk ke level nasional. Nah, untuk di kita ini, untuk di Tanah Datar kita ada istilahnya sahabat rumah belajar. Sahabat rumah belajar ini ada untuk kita Tanah Datar itu ada Ibu Erlina Susanti, guru matematika SMA Negeri 2 Lintaubuo, dan kemudian ada Ibu Safitri, guru bahasa Indonesia SMP 2 Salimpaung. Nah, kebetulan semalam itu sudah ada mereka mengadakan sosialisasi tentang rumah belajar dan juga tentang Canva for Edu. Nah, Canva for Edu ini juga nantinya juga untuk mendukung proses pembelajaran sehingga guru-guru itu diminta supaya bisa pembelajaran itu menyenangkan dan tidak monoton hanya di grup WhatsApp saja. Nah, sebenarnya kita juga ada kerjasama dengan LPMP juga. Kemarin sudah mengevaluasi tentang pembelajaran jarak jauh ini. Jadi seandainya kalau kita masih PJJ untuk tahun kedepannya itu, berarti kita harus mempersiapkan pembelajaran yang jarak jauh ini yang kualitasnya lebih bagus lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi diharapkan ada variasi-variasi dalam pembelajaran yang diberikan guru, apakah itu nanti bisa berupa bentuk video atau animasi, sehingga siswa itu nggak bosan belajarnya. Jadi tidak hanya menggunakan grup WhatsApp saja gitu. Nah, berarti Bu, untuk rumah belajar ini walaupun pandemi sekarang dan walaupun kita ketahui sekolah sudah ada beberapa yang sudah tatap muka, tetap bisa diakses gitu, dan tetap bisa digunakan untuk pembelajaran tatap muka, ya. Tetap bisa digunakan. Jadi kalau seandainya kita nanti pembelajarannya udah tatap muka, tapi untuk kegiatan pembelajaran maksudnya yang
variasi pembelajaran, inovasi bahan ajarnya itu bisa juga diambil dari rumah belajar ini. Jadi nggak itu saja materi yang diberikan. Jadi kan sifatnya jangan kita sampai seperti guru yang waktu tahun 10 tahun sebelumnya materinya seperti itu aja, nggak ada perubahan Nggak ada gitu. perubahan, ya, Bu. Nah, jadi dengan adanya rumah belajar ini, guru-guru diharapkan juga bisa mengaksesnya dan bisa menggunakannya dalam proses pembelajaran. Oke, berarti yang bisa mengakses tadi itu umum, siswa dan guru. Ya. Lalu Bu, di dalam rumah belajar ini kan ada konten seperti video pembelajaran. Iya. Kalau untuk mengakses itu berbayarkah atau gratis juga, Bu? Gratis. Gratis. Gratis, tidak berbayar. Cukup kita sediain kuota internetnya Kuota aja. internet aja. Tapi kuota internet kan juga ada dikasih oleh Kemendikbud, dari ya kan? Kemendikbud, ya, Bu. Benar. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi juga, kalau seandainya PJJ ini berlangsung untuk tahun kedepannya, ini rumah belajar ini sudah bisa diakses, di-download terlebih dahulu dan bisa nanti digunakan secara offline. Oke. Kalau dari istilahnya dari pandangan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar mengenai kehadiran rumah belajar ini gimana nih, Bu? Ya, kami harapkan kepada guru-guru kita di Kabupaten Tanah Datar untuk bisa ikut dalam event-event yang nantinya akan ada disosialisasikan oleh teman-teman kita dari sahabat rumah belajar ini. Supaya bisa lah diikuti, ya, karena ilmu itu kan sebaiknya di-upgrade terus ilmunya. Ya, jadi kalau ada event-event tentang rumah belajar atau Canva for Edu yang sekarang lagi digiatkan oleh sahabat rumah belajar kita ini yang ada 2, saya berharap di Kabupaten Tanah Datar ini tidak hanya 2 orang itu saja, akan ada nanti sahabat-sahabat rumah belajar yang lain yang bisa juga mensosialisasikan ke teman-temannya, setidak-tidaknya satu sekolah ada satu sahabat rumah belajar. Kenapa tidak, amin. Ya kan? Iya. Tadi ada Ibu menyinggung tentang Canva for Edu. Ya. Itu apa pula tuh, Bu? Canva for Edu ini semacam untuk pembelajaran juga yang bisa nanti kita gunakan, kita manfaatkan untuk membuat video pembelajaran, membuat animasi, pokoknya bahan ajar yang berbasis elektronik seperti itulah. Berarti Canva for Edu itu untuk ruang lingkup pembuatan materi pembelajarannya. Iya, materi pembelajarannya nanti. Salah satu pendukungnya untuk pembelajaran guru-guru yang inovasi gitu. Ya. Lalu sejauh ini di sekolah-sekolah Kabupaten Datar udah ada nggak, Bu, data-data yang sudah menggunakan rumah belajar ini, Bu? Kalau dilihat dari pesertanya sebenarnya kemarin tuh udah mulai banyak yang meminatinya, yang semangat untuk ikut dalam sosialisasi rumah belajar ini. Seperti yang semalam sudah pernah diadakan oleh sahabat rumah belajar ini, itu ada 38 orang peserta. Alhamdulillah. Kita berharap lebih banyak lagi pesertanya nantinya yang akan ikut bergabung dalam mensosialisasikan rumah belajar ini. Oke. Terima kasih informasinya, Bu, mengenai rumah belajar ini. Semoga ya semua harapan Ibu tadi dan harapan kita semua di setiap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Datar ini ada sahabat rumah belajar. Kita berharap seperti itu. Sehingga ilmu ataupun materi-materi yang ada di rumah belajar ini bisa sama-sama di-upgrade oleh gurunya, serta dapat dimanfaatkan oleh siswa, dan untuk akses rumah belajar ini juga bisa oleh kalangan umum juga, gitu ya, Bu. Dan ini tentu menjadi poin penting juga bagi orang tua yang nanti bisa mengawasi dan memberikan materi pembelajaran bagi anak-anaknya. Terima kasih, Bu, sudah hadir dan memberikan pencerahan tentang rumah belajar ini. Semoga pemirsa juga bisa mengakses rumah belajar baik itu melalui website ataupun aplikasi, dan itu semuanya secara gratis.
Terima kasih informasinya Bu. Ya. Dan terima kasih pemirsa telah menyaksikan podcast Kelas FPNI episode ke-6 ini. Dan jangan lupa untuk menontonnya serta memberi komentar dan subscribe. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.